Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Saya percaya ada penyertaan perlindungan Tuhan yang selalu ada dan tersedia untuk hidup kita. Tetap semangat, tetap antusias, karena hati yang gembira dan semangat adalah kekuatan yang mampu mengalahkan apapun yang sedang menyerang dan melanda hidup kita. Tetap percayai Tuhan, bergembira karena Tuhan, Dia memberikan apa yang menjadi kerinduan dan harapan kita. Kita terus sedang belajar bagaimana membangun dasar yang kuat. Karena itu pagi hari ini kita ingin coba belajar bagaimana kita perlu mengenali keinginan Tuhan. Kita sudah belajar kemarin, banyak sekali orang-orang yang berseru-seru di hari-hari terakhir. Mereka berkata, Tuhan, Tuhan, aku sudah melakukan banyak hal. Mereka menceritakan prestasi, pencapaian mereka, kebanggaan, sesuatu yang mereka pikir menyenangkan Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan sama sekali tidak tertarik, Tuhan sama sekali tidak senang. Bahkan Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau, pergilah engkau si pembuat kejahatan. Karena itu pada saat ini kita ingin belajar bagaimana kita perlu mengenali apa yang Tuhan suka, apa yang menjadi kerinduan dan keinginan Tuhan. Dalam Matius pasal 7 ayat 12 sampai 14 dan ayat 24 sampai 27 bunyinya seperti ini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Dalam ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi kita sudah belajar, mempelajari mengapa orang-orang yang melakukan kegiatan atas nama Tuhan itu ditolak pada akhirnya. Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau. Ternyata mereka hanya membangun apa yang kelihatan benar, tetapi mereka tidak benar-benar benar. Karena itu renungan hari ini mengajak kita untuk mengevaluasi, mengajak kita untuk merenungkan sungguh-sungguh lebih dalam dan mengenali apa yang sebenarnya Tuhan mau dari pembacaan firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Dalam perumpamaan dalam ayat 24 sampai 27 tentang rumah yang kokoh dan rumah yang tidak kokoh. Sama-sama mereka membangun rumah. Sama-sama rumah itu kelihatan. Tapi yang membedakan adalah ketika angin, banjir dan hujan datang menimpa kedua rumah itu, yang membedakan yang satu hancur, kerusakannya hebat, tetapi yang satu lagi tetap berdiri kokoh. Dari apa yang kita ketahui saat dia memberi perumpamaan tentang dua dasar rumah ini, kira-kira menurut Bapak Ibu, apa yang Tuhan ingin dari pembacaan perumpamaan di ayat 24 dan 27 di Matius 7 ini? Kira-kira apa Bapak Ibu yang ada di pemikiran, di pemahaman Bapak Ibu? Jadi kita bukan hanya sekedar tahu, sekedar membaca, tapi coba kita sebentar Bapak Ibu renungin apa sebenarnya yang Tuhan ingin lewat perumpamaan ini. Tentu kalau saya berpendapat dari ayat ini kita bisa belajar bahwa Tuhan ingin kita bukan hanya sekedar mendengar, sekedar tahu. Kadangkala banyak orang berpikir kalau dia sudah tahu ayat, kita berpikir kalau orang sudah tahu firman Tuhan, ngomong ABCD tentang suara Tuhan dan segala macam hal, kita berpikir dia sudah begitu luar biasa. Ternyata itu bukan ukurannya Bapak Ibu. Ketika masalah datang, persoalan datang, kita bisa tetap kuat nggak? Rubuh nggak iman kita? Terkadang kita baru karena masalah sepele, hal-hal sepele, ketidakcocokan, kita mengalami sakit hati, kita mengalami kekecewaan,
Kita memberontak, tidak bisa tekun, tidak bisa setia. Rubuh hanya karena masalah yang kecil-kecil. Dari prinsip perumpamaan ini Tuhan mau kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan teguh. Kita punya dasar yang betul-betul kuat. Tuhan mau kita menjadi pelaku-pelaku firman. Firman itu menjelma menjadi darah dan daging. Firman itu menjadi kehidupan, sehingga kita tetap bisa bersyukur di tengah keadaan yang tidak baik. Kita tetap bisa memberi, walaupun kondisinya mungkin kita sedang berkekurangan, seperti janda di Sarpat. Hanya sedikit tepung, sedikit minyak, kuolah ini jadi roti, aku bagi 2 dengan anakku, lalu kami mati. Kondisinya sudah sangat-sangat ya luar biasa. Tetapi ketika Elia datang, dia berkata, "Ibu, aku minta makan, minta roti." Dan itu yang dikatakan janda itu. Aku nggak punya apa-apa lagi. Tapi janda ini punya iman, punya keteguhan. Dia berdiri di atas prinsip firman Tuhan, bahwa lebih bahagia memberi daripada menerima. Dan kondisinya, Bapak Ibu, dari pernyataan janda itu, dia benar-benar dalam satu keadaan yang sangat-sangat tragis sebenarnya. Nggak punya apa-apa, tapi dia harus memberi. Tapi orang yang kuat dalam Tuhan, kita lihat ini Bapak Ibu, apa yang Elia katakan. Ketika dia memberi, tahu mujizat Allah terjadi. Jadi Tuhan mau lewat prinsip ini, kita belajar sebuah prinsip yang teguh. Untuk kita bukan hanya kata-kata, sekedar omongan, tapi kita sungguh mempraktekkan. Di tengah pandemi 9, di tengah situasi badai seperti ini, hujan, situasi banyak hal menggoncangkan, ekonomi banyak yang hancur, rumah tangga banyak mengalami perceraian karena terjadi perubahan yang tiba-tiba. Banyak orang gak siap, stres, depresi, banyak yang memilih bunuh diri, mati. Tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh punya dasar yang kuat, dasar yang kokoh, saya mau beritahu, inilah situasi kesempatan untuk kita menjadi berkat, bersaksi, menjadi saluran berkat. Kita mungkin tidak bisa merayakan Natal seperti biasa, tetapi kami mengubah suasana Natal ini. Walaupun kita tidak bisa bikin Natal, di tengah kesulitan ini kita justru memberikan paket-paket, memberikan kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Natal sengaja saya bikin kecil per area-area, 20-30 orang, tapi mereka mengundang, memberkati orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Kesempatan jadi untuk melayani, banyak orang datang kepada Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu tanya kepada saya prinsip apa dari ayat 24 sampai 27 ini, maka saya mau katakan, intinya adalah bagaimana dengan dasar kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu ingin kuat, perbaiki dasar. Dan dasar itu terjadi ketika kita mendengar, mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.